Oke. Yuk teman-teman kita siapin hati kita. Kita mau penyembahan bersama untuk masuk sesi doa. Cek tes, suara saya terdengar teman-teman semua? Suara gitar terdengar? Oke, puji Tuhan. Saya mau menyapa lagi, shalom teman-teman, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan sampai detik ini, puji Tuhan. Ya, apapun yang sedang teman-teman hadapi, apapun yang mungkin sedang teman-teman pergumulkan beberapa hari ini, yuk kita letakkan dulu, kita mau datang pada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau mengucap syukur, ucapkan terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dalam segala aktivitas kami, usaha pekerjaan pelayanan kami. Tuhan sudah begitu baik terhadap kami. Tuhan terus menyertai kami, menguatkan dan memampukan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Terima kasih buat pekerjaan, keluarga, teman-teman, sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, mari kita sembah Tuhan. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukurmu buat anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Oh Tuhan, beri bagimu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Sembah bagimu Tuhan. Sembah bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Seperti rusa merindukan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan
sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari kita pujikan pujian dari awal. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dan gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, oh, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari sembah Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, ku rindukan, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, Kau yang layak dipuji, yang layak disembah, Allah Israel, Allah yang esa, terpujilah namamu, oh Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sekarang bila Tuhan mengatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan sharing Tuhan yang kiranya memberkati kami semua Tuhan. Tuhan yang berikan rema, taruh rema di hati kami. Tuhan yang curahkan urapan-Mu, lawatan-Mu bagi setiap kami, sehingga hari ini kami diingatkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami dimampukan untuk terus berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada anugerah-Mu Tuhan. Berkati sesi kami selanjutnya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan waktu selanjutnya.
Oke, halo semuanya. Apa kabarnya? Mana bosku satu lagi belum di Spotify. Halo semuanya. Halo. Oke. Kenapa jadi begini ya? Gak apa, kita nggak boleh tegang-tegang dan begini ya. Iya. Sebelum kita tektokan, kita kasih reaction buat Efran dong. Puji-pujiannya tadi sangat memberkati. Yes, Kasih yuk. reaction dulu buat Dikasih Efran. reactionnya. Oke. Oke, Thank jadi you. sebelum kita mulai talk show hari ini ada 2 host kece ya, perwakilan dari masing-masing home. Perkenalkan saya Thomas dari Home Nusantara 3 dan yang Dan satunya lagi silakan. saya Graciela dari HN 1. Oke. Jadi malam hari ini kita bakal sama-sama buat sharing satu sama lain. Jadi teman-teman nggak usah tegang, bener nggak Kak Thomas ya? Nggak usah tegang. Ini Hostnya walaupun tegang tadi sih. pakai hostnya tegang ya. Enggak sih, saya tidak. Iya. Jadi malam hari ini kita diskusi santai ya, diskusi santai, nggak usah tegang-tegang gitu. Walaupun tadi, wih ada videonya keren nggak tadi videonya? Keren ya? Keren reactionnya dong. Keren dong. Iya, keren dong gitu ya. Terus ada hostnya, udah gitu hostnya pakai ini gitu. Tapi ini bukan acara seminar nasional, jadi ini tetap ruang diskusi, jadi nggak usah tegang, betul ya Kak Thomas ya? Iya dong. Oke, Pokoknya nah, tujuan talk show yes, adalah berdiskusi ya, Sial ya. ya Berdiskusi, betul. kalau ada apa-apa langsung tanya ya. Oke, Nah, dan tujuan kita apa nih hari ini? Tujuan yes. talk show kita nih. Apa nih tujuannya dari Kak Thomas deh? Lempar-lemparan deh. Ayo, dari Kak Thomas. Tujuannya yang pertama, hari ini kita akan banyak belajar tentang doa dan penyembahan dari para speakers kita yang kece ya. Dan tentunya kita bisa belajar apa ya, pelajaran-pelajaran lebih praktikal gitu sih ya. Kalau dari Sheila gimana? Betul. Jadi tema hari ini kan talk show ini tentang doa dan penyembahan gitu. Dan hari ini kita bakal lebih banyak diskusi tentang hal-hal yang praktikal. Harapannya setelah ini ya, setelah ini teman-teman bisa langsung, oh ternyata doa itu kayak begini loh tipsnya gitu. Harusnya aku memulai dengan start pertamanya begini loh gitu. Betul ya Kak Thomas ya? Iya, siap. Yes. Oke, dan sebelum kita mulai sharing-sharing kita hari ini, ada beberapa yang mau disampaikan. Jadi satu ya, tadi sama seperti yang aku sudah sampaikan, ini bukan acara seminar nasional, jadi jangan tegang karena ini kita ruang diskusi ya, walaupun 40 orang di dalam sini ya. Terus yang kedua adalah teman-teman jangan ragu untuk bertanya. Jadi kalau misalnya bertanya langsung aja raise hand. Ya, langsung raise hand, nanti akan diberikan kesempatan. Tapi kalau teman-teman memang, aduh rasanya jangan deh, aku nggak mau ngomong langsung, maunya personal gitu ya. Bisa langsung chat personal baik ke aku ataupun ke Kak Thomas. Betul ya? Kalau mau ke Cijiji boleh nggak? Boleh juga, ntar Cijiji bantu Boleh. gitu ya. Boleh juga ya. Boleh. Oke, kalau di HN1 mungkin, ya ke aku aja lah ya. Ke Ke aku JJ aja juga, ya. ke JJ juga. Oke, jadi kayak ke Cijiji juga boleh gitu. Jadi senyaman kalian lah ya. Pokoknya ke Cimendi juga boleh gitu ya. Jadi senyaman kalian, kini ruang diskusi, kita sama-sama mau belajar dan bertumbuh bersama. Oke. Nah, setelah bicara tentang rule of the games pada malam hari ini, kita mau ada semi survei singkat nih Kak Thomas. Asik. Apa tuh, Iya. Sheila? Semi survei singkatnya ini kita bakal pakai yang namanya Mentimeter. Udah pernah nggak teman-teman pakai ini? Coba boleh masuk ke sini. Nah, pernah diajarin Sheila sih. Oke. Guys, nggak usah ini ya, nggak usah tegang. Jadi kalau aku lagi ngomong, kalian mau tanggepin juga boleh nih. Ya gitu ya. Langsung ditanggepin aja nggak apa-apa. Ini kok malah diem semua sih? Yuk, bantu. Ya, gitu. Ayo. Ya, terima kasih. Iya, soalnya udah kayak seminar nasional ini. Iya, makanya kan. Soalnya seminar nasional. Ini 43 lagi. Ini bentar lagi kita 3 layar sih. 3 layar. Guys, copy lagi ya Mentimeternya ya. Yes. Oke. Oke, jadi di depan layar teman-teman dan di HP teman-teman itu ada yang teman-teman bisa geser-geser gitu ya. Bisa pilih.
Jadi 1 itu sangat tidak menggambarkan diri teman-teman, dan 5 itu sangat menggambarkan diri teman-teman, kayak gitu. Dan ini tujuannya apa sih? Kita mau sama-sama berkaca nih sebelum kita mau diskusi bareng ya, dengerin sharing bareng-bareng. Kita mau sama berkaca nih dari 4 poin. Nah, boleh Kak Thomas dibacain dari yang pertama sampai yang keempat. Yang Oke. pertama, Jadi yang pertama, saya telah merasa disiplin berdoa. Jadi teman-teman yang merasa disiplin ya, doa pagi nggak pernah skip, doa malam nggak pernah skip, doa siang, doa makan. Yang merasa disiplin silahkan isi 5, tapi kalau merasa kurang disiplin, strongly disagree. Lagi-lagi ini nggak ada namanya, jadi sesuai yang teman-teman refleksikan aja. By the Yang way, kedua, kalau teman-teman sering, ya gimana Pak Abed? ini jawabannya berarti rata-rata kan ya dari semuanya kan ya. yes. Terus Betul, ini ya, rata-rata dari semua. kelihatan nggak sih berapa banyak yang ngisi gitu? Nggak ada ya? Ada di bagian bawah nih. 21 yang ngisi. 21, yuk. Berarti ada Yuk, 20. masih banyak yang belum isi nih. Masih banyak yang belum isi. 23. Ya, yang pertama tadi saya merasa telah disiplin dalam berdoa, aja punya jam doa, terus sebelum makan doa gitu ya, disiplin ya kata Mas ya. Yang kedua adalah teman-teman di sini kan sering, kalau aku pribadi sering juga bingung gitu loh, doa ngomong apa ya? Mau minta apa lagi ya kan? Mau minta sesuatu kah? Mau bersyukur kah? Mau ngomong apa itu nggak tahu gitu ya. Kalau teman-teman sering mengalami bingung, bisa diisi strongly agree atau misal kalau nggak bingung ya udah diisi strongly disagree. Atau juga seringkali masalah kita waktu kita doa, pikiran kita melayang-layang ya. Apalagi waktu pagi, waktu malam itu kan kita nggak konsen, jadi kita mikirin yang lain-lain. Dan juga yang sering terjadi adalah kita sering minder nih dengan orang lain nih, ketika kita banding-bandingin nih, wah JJ itu doa pagi nggak pernah skip ya, sementara aku skip terus, aku kapan dia bisa seperti JJ ya gitu kan, sering ya kita mikir kayak gitu ya. Iya. Teman-teman bisa dijawab sesuai dengan perenungan masing-masing. Yes. Oke. Dan di sini bisa dilihat sih. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya merasa telah disiplin dalam berdoa. Itu dominannya ada di 3 gitu. Saya sering bingung harus ngomong apa. Oh, dominannya di 1 guys. Jadi nggak bingung. Nggak bingung. Mantap. Terus pikiran saya sering melayang-layang nih. Ini agak rata ya. Rata nih antara yang 1 sama 5. Terus saya sering merasa minder dengan orang yang terlihat rajin berdoa. Wah, good. Rata-rata enggak berarti ya. Tidak merasa minder. Oke, yuk. Baru 35. Lagi 10. Enggak dong. 8. Kok matematika aku begini? 8 ya. 8 dikurangin host 2 berarti 6, kurang 6. Oh ya, lagi 6. Yuk. Dikurangin speaker 2 berarti kurang 4. Aku ngisi kok, aku ngisi. Oh, ngisi. Ayo. Oke. Yang lain Iya. ngisi juga ya. Jadi buat teman-teman yang baru join hari ini adalah ruang kita buat sama-sama diskusi. Kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau bertumbuh bersama ya, khususnya dalam hidup doa kita gitu. Hidup doa dan penyembahan kita. Pasti aku pribadi yakin teman-teman di sini itu pengen banget membangun hubungan dengan Tuhan, pengen banget punya waktu-waktu berdoa, punya kualitas doa bersama dengan Tuhan. Nah, ini nih ruang diskusi kita sama-sama mau belajar satu sama lain gitu. Dan di awal kita mau sama-sama berkaca dulu, kita berefleksi. Apakah saya sudah disiplin dalam berdoa? Jadi ini untuk diri kalian sendiri, jadi namanya nggak akan ada di sini gitu ya. Jadi kalian coba berpikir, aku selama ini udah disiplin nggak ya doanya? Aku masih sering bingung nggak ya mau ngomong apa gitu. Terus selama ini aku kalau doa pikirannya masih melayang nggak ya gitu. Dan yang terakhir tadi, aku ini minder nggak ya dengan orang lain gitu? Apakah aku masih sering membandingkan dengan orang lain seperti itu? Jadi dan keempat poin ini yang juga nantinya kita akan sama-sama masukkan dalam diskusi. Jadi teman-teman juga boleh tanya gitu ya, boleh menanggapi, boleh saling tahu supaya kita bisa tahu akhirnya nih goalnya di akhir tadi kata Mas bilang 1, kita bisa tahu apa sih tips, gimana sih caranya biar kita itu bisa disiplin dalam berdoa. Gimana caranya kita bisa, apa ya kira-kira yang harus kita obrolin sama Tuhan ketika berdoa. Lalu gimana caranya biar pikiran kita tidak melayang gitu ya. Terus gimana sih biar kita tuh nggak membandingkan diri dengan orang lain. Oke, sudah 37 rasanya udah cukup ya. Dan kalau dari hasilnya di sini sih
Ya, oke. Kita bisa lihat ya rata-rata seperti ini. Ada yang untuk disiplin doa 2,7 gitu ya. Nah, harapannya setelah kita sama-sama diskusi, kita sama-sama bergairah lagi untuk bisa lebih disiplin lagi dalam berdoa. Oke, thank you semuanya buat partisipasi Oke. surveinya. Oke. Oke, berarti ini saat yang ditunggu-tunggu ya. Speaker kita hari ini yang sudah kita datangkan dari GSKI Pusat ya. Siap. Dua speaker kita. Yang pertama kita sambut Ko Abed. Selamat datang Ko Abed. Aplaus, tepuk tangan. Tepuk tangan semua ya, tepuk tangan. Halo. Teman-teman yang bisa open cam, boleh open cam juga ya. Ganti dulu dong biar sama. Oke. Nah, Lalu speaker kedua kita hari ini ada Cilian. Terima Yeay, kasih kasih telah aplaus bersedia buat hadir. Cilian. Kasih aplaus. Halo teman-teman, salam kenal. Malu-malu amat lu. Ini baru juga mulai, Banggain. boleh nggak? Boleh nggak? Baru mulai loh ini. Oke. Ini foto dulu ya kayaknya ya. Oh, foto Foto dulu Masuk. guys. Salah Sebelum rundown, mulai. guys, MC-nya guys. Foto dulu. Nggak apa-apa. Kita Oke, foto dulu. dulu. Oke, kita foto dulu. Siapa Nggak yang apa-apa, foto? Kita nggak boleh tegang, guys. Kita nggak boleh tegang. Ya, kita nggak boleh tegang. Ayo guys, Yuk, foto-foto. Ini Ya, lama nih Cici mau fotonya nih, dibantu. layarnya banyak nih. J, minta tolong J. Di share cuma Ya. satu layar sih, kok. Oh gitu. Oh. Ya udah share aja foto. ngomong-ngomong ini kan tidur. Jadi Terus saya Kenapa? dibahas nggak sih? Oke, lanjut. Oke, thank you teman-teman. Tadi udah foto bareng, yang bisa stay on cam, tetap on cam ya. Ingat rules-nya kita tadi, ini bukan seminar nasional. Jadi ini kita Yes. ruang diskusi. Jadi kalau kalian mau nimpalin tiba-tiba juga nggak apa-apa, nggak ada yang marah gitu ya. Jadi supaya kita lebih asik diskusinya. Oke, silakan Kak Thomas. Oke. Seminar internasional, tambah serem dong. Ini aku reminder lagi, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung chat ke Sila, ke aku, atau yang paling bagus chat ke JJ ya. Atau bisa raise hand. Atau bisa juga dengan raise hand, langsung unmute juga nggak apa-apa. Oke? Nah, hari ini kan kita membicarakan tentang doa penyembahan. Mungkin kita mulai dengan satu pertanyaan basic dulu nih untuk kedua speaker kita. Menurut Ko Abed dan Cik Lia, kenapa sih doa itu penting sih? Kenapa sih kita harus membangun kehidupan doa yang baik itu? Apa sih emang ada ayatnya di Alkitab? Kenapa kita harus doa sih? Silakan dari Ko Abed. kenapa doa itu penting ya? Dan maksudnya itu apa penting. ayatnya gitu di Alkitab gitu ya? Oke, nah gimana Li? Coba jawab dulu Li. Bagus. Ini kita baru mulai, sudah mulai ada lempar-lemparan ya. Sungguh Nggak, sangat. tadi Koko tuh MC bayangan, jadi Koko bantuin Thomas. Nah, terus nanya ke dia. Aduh, silakan Kak Abed dulu. Yuk, silakan Kak Abed. Oke. Kenapa? Ini sebenarnya pandangan pribadi teman-teman. Jadi boleh setuju, boleh enggak. Tapi benar apa yang tadi dikatakan sama hostnya, teman-teman pasti punya perspektif yang beda, yang bisa ya. Jadi kita semua di sini bisa memberikan perspektif. Kenapa? Karena doa itu sebenarnya adalah hubungan pribadi. Suaranya jelas kan? Soalnya kalian agak nge-lag nih di layar Koko. Aman ya? Tadi Nah. sempat putus sedikit. Ya. Udah mulai muncul your internet connection is unstable soalnya. Oke, ya semoga aman ya. Nah, teman-teman, kayak halnya hubungan tentang hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pacar, hubungan dengan teman, itu kan personal ya. Begitupun juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau bagi Koko, doa itu nggak bisa diplek-plekin atau nggak bisa dibikin format template yang semuanya itu pasti sama. Pasti ada berbedanya dan pasti ada personalnya. Nah, jadi kenapa doa itu penting? Karena kalau misalkan kita mau bilangnya mengasihi Tuhan, tapi kita nggak punya hubungan dengan Dia, itu kan sebenarnya kan ya tanda kutip berarti kan sebenarnya omongan doang gitu ya, cuman hanya di mulut gitu. Nah, kenapa doa itu penting? Karena sebenarnya dengan kualitas doa, kita bisa melihat kualitas seseorang, teman-teman. Bahkan kita bisa melihat seberapa Tuhan itu hidup di hidup mereka. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngerasa
Kak, gue kayaknya Kristen dari kecil, tapi kenapa gue nggak pernah ngalamin Tuhan? Sabar ya, salah satunya pertanyaan kira-kira doa teman-teman selama ini bagaimana sih? Nah itu bisa jadi salah satu indikator. Walaupun nggak semua ya, tapi karena hari ini kita bahasan tentang doa, mungkin itu bisa jadi salah satu indikator. Jadi teman-teman, singkatnya, untuk bisa ngetahuin kualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan, untuk bisa tahu kualitas kita secara pribadi, itu bisa dilihat dari doa. Dan itulah kenapa doa itu penting. Gitu bahkan ya kalau kita baca di Alkitab, doa Bapa kami pun juga hal yang diajarkan Tuhan ke murid-muridnya di awal sebelum mulai penginjilannya. Jadi sebegitu pentingnya. Gitu dulu Tom. Oke. Jadi kalau dari Ko Abed, doa itu adalah menggambarkan kualitas hidup kerohanian kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin membangun kualitas hubungan dengan Tuhan, dasarnya ya kita harus menjalin hubungan. Dengan kita menjalin hubungan adalah dengan membangun kehidupan doa. Kalau menurut pandangan Cilia gimana, Ci? Oke, aku setuju banget sih sama Ko Abed, dalam artian gini, mungkin kalau misalnya dulu waktu kita sekolah minggu kita diajarin untuk berdoa dalam rangka ya udah kita menyampaikan sebuah permintaan gitu ya. Tapi seiring kita dewasa ya kita perlu benar-benar paham, perlu benar-benar sadar bahwa sebenarnya doa itu bukan cuman sarana kita untuk kita meminta. Istilahnya gini loh, jangan karena tadi Ko Abed juga udah bilang gitu ya, bahwa doa itu kan sebenarnya kita membangun hubungan nih gitu. Sama seperti kita membangun hubungan dengan orang lain gitu kan. Jangan datang cuman pas ada maunya gitu kan, kesel ya gitu. Jadi sama juga nih gitu, doa tuh bukan cuman sekedar ketika kita butuh sesuatu untuk ayo Tuhan, Tuhan tolong jaga aku, ayo Tuhan, Tuhan tolong kasih ini dan sebagainya gitu. Tapi justru sarana kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk berdialog dengan Tuhan, dan juga buat aku pribadi gitu ya. Ini padahal kita belum janjian ya Pak Abed gitu, tapi pas aku prepare untuk malam ini tuh salah satu poin yang mau aku tekankan adalah kualitas doa kita dan kualitas kehidupan kita nih gitu ya. Itu tuh seperti lingkaran apa ya? Maksudnya itu saling berhubungan gitu, kayak keintiman kita gitu, hubungan kita dengan Tuhan akan terdampak ke kehidupan sehari-hari kita juga. Itu tuh bisa menentukan kualitas kita waktu kita berdoa tuh akan segimananya gitu. Karena kalau hidup kitanya juga lagi, teman-teman pasti punya pengalaman, nggak tahu sih, tapi kalau aku berkaca dari pengalaman aku, ketika aku tahu bahwa wah ini hidup aku lagi nggak benar, aku lagi banyak keplesetan dan sebagainya pun, itu juga ngaruh ke kualitas gimana doa aku gitu. Jadi itu sama-sama saling berhubungan sih gitu. Oke. Oke. Nah tadi kan Ko Abed sama Cilia kan meng-highlight doa menunjukkan kualitas hubungan. Cuman kadang kita bingung nih, doanya harus kayak gimana ya? Harus tutup mata, lipat tangan. Kalau selesai harus bilang amin atau gimana? Menurut Cilia dan Ko Abed. Cilia dulu deh. Oke. Kalau buat aku, walaupun mungkin balik lagi kita diajarin mungkin dari kecil gitu ya, ayo kalau mau berdoa lipat tangan ya, tutup mata gitu. Tapi sebenarnya buat aku pribadi gitu ya, ketika kita menutup mata, satu adalah itu membantu kita untuk tidak terdistrak gitu. Bukan artinya teman-teman, artinya kalau berdoa itu formulanya adalah harus lipat tangan tutup mata gitu ya, sehingga teman-teman kalau misalnya lagi dimanapun gitu ya, tiba-tiba mau berdoa lipat tangan tutup mata gitu, lagi di kendaraan lipat tangan tutup mata sambil nyetir kan berbahaya bukan gitu ya. Jadi buat aku itu adalah salah satu strategi aja nih gitu ya, untuk kita benar-benar bisa fokus dan tidak terdistraksi. Tapi nggak harus seperti itu kok gitu. Kalau kita lagi berkendara, kalau kita lagi melakukan kegiatan kita sehari-hari, nggak ya, yang nggak harus kita
tutup mata dan lipat tangan gitu. Tapi yang penting ya kita stay connected gitu. Kayak balik lagi gitu ya. Kalau kita misalnya nih kamu ngobrol sama teman kamu terus kayak kamu sambil lihat-lihat HP gitu kan, pasti teman kamu juga kayak apa sih gitu ya. Sama aja gitu ketika kita doa tapi ternyata dengan kita membuka mata dan pikiran kita jadi wah ini kesana kemari gitu ya. Mungkin itu sih kalau buat aku gitu. Tapi balik lagi gitu ya, karena pengertian doa di awal adalah bukan istilah gini, bukan cuman sekedar ritual keagamaan gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya hubungan yang harus dibangun kan terus-menerus gitu ya 24 jam gitu. Jadi bukan artinya berarti 24 jam aku harus lipat tangan tutup mata terus gitu. Itu sih kalau terkait dengan si lipat tangan tutup mata tadi. Dari Ko Abid mungkin mau nambahin? Sorry, pertanyaannya tadi apakah doa harus seperti tutup mata, lipat tangan? Ini gue harus hati-hati bos, gue balik. Ya gitu ya. Pertanyaan itu ya. Ya, kalau Ya, ada bagi formula khusus gitu. Oh, oke. Ya, sebenarnya mungkin kalau untuk umat perjanjian baru, teman-teman, ini agak sedikit berbeda sama umat perjanjian lama gitu ya. Mungkin kalau umat perjanjian lama yang kita tahu, mereka kan harus menghadap Yerusalem, harus memberikan korban persembahan gitu kan. Terus ada bahasa doanya itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Nah, itu kan ada beberapa hal yang memang dari umat perjanjian lama pun sebagai tata cara doa ataupun ritual doanya. Tapi buat kita umat perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia merobohkan bait Allah, itu sama dengan menandakan sekarang setiap orang itu bisa datang ke Tuhan secara free, secara bebas. Dan Tuhan ngajarin kita untuk berdoa dalam roh dan kebenaran. Artinya teman-teman, setiap gerak hidup kita gitu ya, kalau lagunya Om Eras kan nyanyian hidupku gitu ya. Setiap gerak hidup kita, setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap pikiran kita, itu harus jadi doa teman-teman. Gak hanya sekedar ketika kita di gereja terus kita berdoa, gak hanya sekedar ketika sebelum makan terus berdoa, bahkan setiap saat harusnya gak pernah berhenti berdoa. Nah, kalau berdasarkan dari apa yang gue alamin gitu ya, apa yang Koko alami, seringkali dalam momen-momen tertentu itu sering banget merenung ataupun ya berdialog. Doa itu kan dialog ya. Jadi berdialog dengan Tuhan. Ketika misalkan ngadepin orang ataupun lagi ketemu dengan orang. Kalaupun misalkan dengan situasi-situasi yang sekedar makan dan sebagainya, hal-hal simpel, hal-hal receh. Itu Koko biasain diri untuk terus berdialog dengan Tuhan. Seperti ibaratnya kalau kita kontak-kontakan sama bestie gitu ya, sama teman kan grup chat lah atau apapun itu kan kayaknya nggak pernah berhenti ngobrol, ya gak sih? Kayaknya kan selalu seru ngobrolnya dan segala macam. Begitupun juga dengan kita dengan Tuhan. Seharusnya doa itu nggak hanya sekedar kayak wah lu udah makan belum doa, parah lu, dosa lu, masuk neraka lu gitu ya. Atau nggak kayak doanya pas sebelum tidur doang. Ya nggak juga, sebenarnya harusnya lebih dari itu teman-teman. Lebih dari itu seharusnya dialog itu nggak pernah berhenti. Gitu, semoga bisa menjawab. Oke, thank you Celia, Ko Abed. Ini opening ya guys ya. Opening ibaratnya tadi Kak Thomas sempat bilang kita mulai dari hal yang paling basic dulu nih. Kenapa doa itu penting gitu ya. Kalau boleh izin aku rangkum sedikit dulu sebelum kita lanjut ya. Ada satu kata yang tadi menarik tentang mengasihi Tuhan gitu. Sekarang kalau misalnya kita interaktif sedikit ya. Kalau sekarang ditanya di sini, apakah kalian mengasihi Tuhan? Coba. Kalau iya kasih love. Boleh kasih reaction. Kalau enggak kasih jempol kebalik. Mengasihi Tuhan ya. Oke. Ya, setiap manusia gitu ya. Kita nggak ngomong orang Kristen lah, non Kristen pun kalau ditanya apakah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, jawabannya pasti iya. Tapi sekarang kita mendaratkan dulu. Kita nggak bicara tentang Tuhan dan manusia dulu deh. Tapi tadi sempat disinggung terkait dengan manusia gitu. Ketika kalian lagi jatuh hati dengan seseorang gitu, pasti kalian pengen banget untuk ngobrol terus sama dia. Setuju nggak? Jempol kalau setuju. Kalau nggak setuju ya jempol turun gitu. Setuju nggak? Setuju ya? Atau dengan teman, mungkin ada yang nggak relate sama yang barusan ya, sama teman lah, kalian lagi asik sama teman, ketawa, ada yang nggak relate sama teman misalnya gitu,
iya sama teman, misalnya kalian ada teman yang cocok banget gitu ya, diajak main, seru dan sebagainya, kalian happy gitu ya, kalian mengasihi dia, pasti kalian cenderung pengen banget sering ketemu sama dia, ngobrol sama dia, betul? Betul. Jadi sebenarnya ketika doa tadi ya sedikit dirangkum dari tadi kalau nggak salah Pak Abed yang sempat singgung tentang mengasihi Tuhan. Kalau kita ngomong soal doa berarti bicara tentang ngomong soal doa bicara tentang karena kita mengasihi Tuhan maka kita akhirnya berdoa. Dan berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi, ngobrol, bukan di kotak-kotakan hanya ketika lipat tangan, tutup mata, enggak, tapi setiap saat kita punya hubungan dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Bahkan ketika mau makan, ketika kita lagi mikir gitu ya, aku mau pergi ke sana apa ke sana, itu bisa juga, Tuhan lebih baik aku ke sana ya gitu. Segitu membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi dasarnya adalah karena aku mengasihi Tuhan, bukti atau ukuran dari aku mengasihi Tuhan, aku mau ngobrol terus sama Tuhan gitu. Dan ngobrol sama Tuhan itu bicara tentang hubungan yang nggak dikotak-kotakan hanya dengan lipat tangan tutup mata, tapi kita mau ngobrol setiap saat. Nah, tapi memang agak sedikit berbeda ya kalau kita bandingkannya dengan manusia yang kita bisa lihat. Tapi sekarang Tuhan kita diajarkan untuk percaya walaupun kita tidak melihat. Sehingga ada tantangan khusus nih. Ya aku mengasihi Tuhan, tapi gimana ya cara ngobrolnya? Gimana ya? Karena kan ibaratnya rasa-rasanya Tuhan diem tuh. Nah, terkait dengan itu kita mau tanya ke narasumber kita terkait dengan pengalaman mereka. Oke? Pengalaman mereka yang pasti dulu dari sekolah minggu diajarnya tutup mata. Tadi Cilia bilang ya lipat tangan, tutup mata. Terus makin dewasa, gimana pengalaman sampai akhirnya memiliki ritme atau kehidupan doa yang itu sudah bukan sesuatu yang kayak sulit dicari, tapi justru itu dinanti-nantikan gitu. Boleh ya sharing itu dan ceritakan struggle-nya supaya teman-teman di sini juga bisa dapat nih pengalaman dari narasumber Cici dan Koko di sini gitu. Oke, dari siapa dulu? Dari Cilia. Oke, kalau pengalaman terkait dengan doa gitu ya, eh, aku dari ceritanya gini, backgroundku adalah Kristen KTP, Kristen KTP, bukan dong, Kristen dari lahir gitu ya. Jadi dari kecil familiar nih dengan sekolah minggu dan sebagainya gitu ya. Kemudian memang dulu waktu masih background tertanam di gereja yang memang kayaknya doa pujian penyembahan tuh kayak hal yang benar-benar jadi core banget gitu. Itu background aku gitu ya. Nah, jadi waktu kalau dilihat kalau aku flashback gitu ya, dulu waktu kecil sampai remaja gitu ya, pemahaman aku adalah gini, ketika aku berdoa, aku meminta sesuatu gitu ya, terus dan ketika aku berdoa sambil menyembah gitu ya, kalau aku belum nangis itu artinya doa aku nggak sedalam itu gitu. Jadi dulu ada momen di mana aku mematok bahwa aku tuh harus sampai nangis baru sama dengan aku tuh doa hubungan aku sedekat itu sama Tuhan gitu. Patokannya adalah mengeluarkan air mata gitu. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga belajar gitu ya, berusaha mengenal Tuhan gitu. Pada akhirnya memahami bahwa ternyata doa tuh bukan cuman sekedar kita merasa seolah-olah waduh Tuhan menjamah dan sebagainya gitu. Jadi patokannya iya oke secara emosional pasti ada gitu ya karena kan kita membangun relationship tidak tidak mungkin tidak melibatkan perasaan gitu. Cuman selain itu adalah yang aku pikirin bukan lagi perasaan aku doang nih ketika berdoa, tapi aku juga memikirkan Tuhan ketika aku berdoa kira-kira Tuhan tuh merasa apa sih gitu ketika aku berkomunikasi sama Tuhan tuh merasa apa gitu. Dari situ pada bisa menggunakan jam-jam doa tuh justru menjadi kesempatan bukan cuma untuk meminta gitu ya, tapi juga untuk mengoreksi diri gitu. Semakin kita dewasa, kita sudah lagi datang tuh bukan cuma ada maunya dan
nih Tuhan aku lagi butuh ini gitu. Tapi balik lagi itu untuk mengoreksi diri, dan tentu saja kalau aku flashback juga penuh dengan naik turun gitu ya. Walaupun di sini mungkin di kesempatan ini aku yang jadi speaker gitu ya bersama dengan Pak Abed gitu, tapi bukan artinya kita berdua nih udah yang paling doa nih, enggak gitu ya. Pasti melalui jatuh bangun, naik turun, dan ada kok teman-teman momen-momen di mana waktu doa melayang-melayang gitu ya. Ada momen-momen di mana waktu doa kayaknya mentok plafon rumah gua deh nih doanya gitu. Ada momen-momen di mana inget banget gitu ya, aku sama keluarga aku punya kebiasaan mesbah doa gitu ceritanya. Mesbah keluarga gitu. Biasanya jam 6 pagi. Nah, inget banget pas pandemi tiba-tiba Om Eras, ayo kita doa jam 5 pagi gitu ya. Itu tuh ada momen-momen dimana jam 5 pagi tuh aku bangun terus kayak setengah sadar, setengah ngawang gitu ya. Terus baru bener-bener melek tuh pas udah jam 6 kurang 20. Di mana waktu itu Davin menugaskan aku, lu harus catat ya Babe ngomong apa pas doa pagi gitu ya. Jadi pas 5:20, kalau 6:20 mah udah bubar ya. 5:20 tuh baru bener-bener Om Eras lagi ngomong, ayo kita catat gitu ya. Tapi sisanya agak-agak apa ini ya, antara ada dan tiada nih. Ini jamnya kurang biasa nih gitu. Ada juga momen-momen itu gitu. Dan untuk sampai ke titik di mana oke, jam 5 pagi aku benar-benar udah siap untuk berdoa, itu pun lewat struggle dan trial and error. Trial and error dalam artian gak cuman malamnya doa Tuhan, aku besok pagi mau doa pagi, tolong Tuhan gitu ya. Tapi aku juga mencari cara, mencari strategi gitu ya, biar aku memang benar-benar ready nih untuk jam 5 pagi bisa benar siap untuk berdoa gitu. Jadi itu sih perjalanannya sama seperti kalian kok teman-teman gitu ya, menghadapi hal yang sama. Apalagi ada juga momen-momen di mana aku tahu hari itu atau dalam jangka waktu tertentu, wah ini aku lagi jatuh dalam dosa nih. Ada juga saat-saat di mana doa terus rasanya penuh penghakiman gitu ya, sampai kayaknya ngerasa aduh kayak Tuhan nggak bisa lagi denger doaku deh, kayak Tuhan udah mau ini aja deh, udah tidak mau melanjutkan hubungan lagi dengan aku deh gitu. Itu pun ada gitu teman-teman. Dan emang dinamika kita sebagai orang Kristen ya pasti ada tuh jatuh bangunnya dalam membangun kerohanian kita lewat jam-jam doa itu gitu. Tapi balik lagi teman-teman gitu ya, makanya aku bilang tadi bahwa antara kehidupan kita dan doa dalam artian jam doa gitu itu nggak bisa dipisahkan, karena ya memang itu adalah sebuah kesatuan gitu. Jadi jangan cuma fokus pada jam doa aja, tapi juga kita sepanjang hari ini berjaga-jaga, pastikan juga kita hidup benar, sehingga pas kita lagi di jam doa gitu ya, itu pun pengalaman kita berdoa juga pada akhirnya jadi pengalaman yang pasti berbeda deh gitu ketika kita benar-benar jaga hidup kita gitu. Aku segitu dulu gitu ya, Pak Abed dulu. Oke, thank you Cilia untuk sharingnya. Tadi dari sharingnya Cilia kita bisa lihat bahwa semua kita pasti hadapin yang namanya struggle gitu ya. Sebelum nanti kalau Abed mungkin nambahin atau mau cerita juga, kita mau dengar dulu cerita dari teman-teman nih. Kira-kira selama ini ketika balik lagi ya, kalau ngomong soal pengen nggak punya hubungan sama Tuhan, pengen nggak doa, ya pengen dong gitu. Tapi ini ada masalah nih, ada kendala, ada struggle masing-masing kita. Boleh nggak di-share? Ada yang mau mungkin bertanya atau mau membagikan kendalanya supaya kita sama-sama diskusi ya, karena balik lagi ini bukan seminar nasional, ini ruang diskusi. Yuk. Ya, percaya yang kalian alamin itu juga kita alamin, speakers juga alami gitu ya. Ini bukan seminar, yuk kita diskusi. Apa nih? Ini home ya, ini home. Guys, ceritakan, boleh personal chat juga, yuk. Ya ngomong dapat GoPay dari Cilia. Ayo, kalian mau personal juga boleh.
Atau sudah Ayo, tidak ada ayo, kendala ayo. sama sekali, guys? Iya, iya. Karena dia harusnya banyak sih, karena mungkin masih malu-malu, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nih, Ada ya gitu. Wah, ada. Oke. Iya, iya. bentar. Atau masih baca ya? Surya. Yuk. Surya mau baca sendiri atau dibacain? Dibacain aja kali ya, suaranya Ayo. keren. Oke. 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 Yang lain Jadi, sembari Surya- mempersiapkan juga ya. Surya Wahyono dari Solo ya. Jadi Ko Abed Celia mau tanya ini, apakah benar doa bergandengan tangan, doa bersama banyak orang tuh lebih munjur daripada doa seorang diri? Kalau iya, ada nggak cerita menarik tentang pengalaman terkait yang bisa kita dengerin? Benar adanya doa bergandengan tangan lebih munjur daripada doa seorang diri. Aku mau denger nih, sama ditunggu GoPay-nya ya, kok. Oke, Oke, gimana nih? pokoknya Sur, aduh, kalian ntar kalau ke Solo kita harus ketemu aja pokoknya ya. Lu pokoknya harus siapin waktu aja. Oke. Cici aja dulu ke Solo nih. Habis itu Ko Abed News boleh lah. Asik. by the way yang dari H1 kalau ada yang jauh tengah boleh lah kita ketemu juga guys. Oke. Nah, ini tadi pertanyaannya Surya bagus sih. Yang bergandengan tangan dan yang seorang diri sebenarnya beda atau enggak gitu ya. Karena memang kan mungkin ya. Ada orang yang mungkin mengutip ayat Alkitab ketika 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir gitu kan. Dan mungkin banyak beberapa gereja yang memang adanya ritualnya atau tata cara ibadahnya, doanya itu ada yang bergandengan tangan gitu kan, ada yang mungkin saling tumpang tangan dan lain ya. Sebenarnya itu lebih ke arah bukan esensi. Kalau bagi Koko itu tidak esensi. Itu lebih ke cara mungkin membangun hubungan satu sama lain bisa juga. Tapi nggak berarti yang seorang diri yang jomblo gitu ya, terus harus berdoa nyari teman karena harus gandengan ya alasan aja mau gandengan doang gitu kan. Bukan gitu ya. Jadi harus dihindari. By the way ini kayaknya ngelag lagi ya. Suaranya aman kok. Halo. Oh, gua coba off cam dulu bentar ya. Nah, jadi sebenarnya itu doang sih. Bukan berarti dengan kualitasnya yang bergandengan lebih banyak, Tuhan seolah-olah lebih dengar gitu ya. Kalau gandengan yang sendiri kayak Tuhan cuekin gitu ya. Enggak sama sekali teman-teman. Jadi baik dia bergandengan maupun nggak bergandengan itu nggak esensi. Sekali lagi, doa itu adalah sikap hati. Intinya selalu di situ. Doa itu adalah sikap hati. Sikap hati yang dasarnya harus mengasihi Tuhan. Jadi kalau tadi lihat sempat cerita jatuh bangun dan sebagainya, itu memang benar. Doa itu adalah proses yang sangat natural, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman berkata kayak, Kak, gue harus dengar tutorial dari mana ya buat bisa berdoa? Gue harus baca buku dari mana ya buat bisa berdoa? Percaya deh, pengalaman itu akan natural dengan sendirinya teman-teman ketika mengasihi Tuhan. Teman-teman akan bisa merasakan doa itu menjadi bagian hidup teman-teman. Jadi segala bentuk tata cara seperti harus mengangkat tangan, harus bergandengan tangan, mungkin harus pakai lagu, harus pakai Indo atau bahasa Inggris, atau misalkan harus menghadap kemana gitu ya. Itu enggak sama sekali esensi. Tuhan Yesus menghancurkan itu semua dan dia berkata bukan lagi orang datang ke Yerusalem untuk berdoa, tapi melalui roh dan kebenaran. Gitu, semoga bisa menjawab singkatnya gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya lagi silakan. Ada yang kurang puas. Oke, thank you, Pak Abed. Yuk, ada yang mau menanggapi? Atau tuing-tuing muncul pertanyaan-pertanyaan lain? Ini kocak nih, dulu doa gandengan tangan malah putus. Oke. Ada lagi. Kocak. Thank you ya, Surya sudah tanya. Nanti GoPay-nya ditransferin ke Thomas ya. Yang lain? Yuk, Oke. lanjut. Oke, dari Kak Nov3. Shalom, Ko Abed dan Celia. Mau bertanya nih, pernah nggak sih Koko atau Cici merasa insecure ketika saat doa dan penyembahan? Tiba-tiba muncul dalam pikiran, kenapa sih kamu berdoa atau penyembahan? Percuma. Ntar ujung-ujungnya kamu banyak jatuhnya, ntar buat dosa lagi. Dalam istilah kita menganggap doa atau penyembahan kita tidak mengubah kita, hanya dengan suara yang ada di dalam pikiran atau perasaan kita. Oke. Coba nih, jawab dulu. Ko Abed, Celia.
Oke, kalau dulu ya, mungkin ini nanti boleh teman-teman by the way sekali lagi kita di sini bukan ahli. Sebenarnya nih dari tadi kok ngechat Davin cuman dia belum balas kayaknya. Tadi teman-teman feel free buat nambahin ya, silakan banget gitu. Tapi Koko mencoba jawab dari apa yang Koko pahami dan apa yang Koko alami ya. Teman-teman. Jadi kalau ini pertanyaan bagus sih. Ini pertanyaan bagus. Mungkin teman-teman yang relate boleh dong kasih reaction juga di pertanyaan ini supaya kayak tahu kalau kita tuh sama loh ngadepinnya gitu ya. Reaction apa? Ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan Koko tuh pernah ada di fase-fase ini. Ketika kita ngerasa kayak ngapain sih lu berdoa, istilahnya lu juga nggak berubah, lu juga ngelakuin hal yang sama, toh nanti lu jatuh lagi. Apalagi kalau misalkan ketika kita habis berbuat yang salah, yang kita tahu itu salah, kita pasti ada perasaan tertuduh yang berkata kayak, wah ini sih Tuhan gak terima doa kita. Ini benar-benar yang kayaknya kayak kalau kita mau berlutut berdoa itu perasaan intimidasi, merasa bersalahnya itu sangat-sangat kuat. Sampai akhirnya kita berkata kayak, jangan deh hari ini nggak doa deh, gue nggak sanggup buat berdoa, besok lagi deh ketika suasananya udah agak tenang gitu ya, seolah-olah kita bisa menenangkan jiwa kita sendiri, terus kita kayak besok lagi deh. Tapi begitu besok tuh gak sih perasaan itu tuh kadang-kadang masih ada. Akhirnya kita jadi cara atau celahnya iblis buat membuat kita yang tadinya udah punya pola doa itu tiba-tiba bisa berhenti, bisa hilang gitu ya, gara-gara salah satu intimidasi yang salah. Teman-teman udah bangun pola nih setiap pagi doa pagi sama meras gitu ya, terus tiba-tiba teman-teman emosi marah di jalan pukul orang, terus teman-teman ngerasa aduh gila gue berdosa banget Tuhan gitu kan. Pas doa pagi besoknya kayak aduh gue masih inget dosa yang kemarin, jangan dulu deh doa hari ini, nggak dulu deh Tuhan izin dulu. Terus besokannya kayak kesiangan, terus besokannya lagi kayak nggak doa, hilang teman-teman. Nah, apa yang bisa Koko bagi? Ketika kalian bersalah, ketika kalian berdosa, dan ketika kalian tahu kalian dalam keadaan gak baik-baik saja, berdoalah. Di saat itu harus langsung berdoa, langsung beresin. Teman-teman selalu ingat, Tuhan gak pernah membenci kita. Tuhan hanya membenci dosa kita. Dia gak pernah berkata kayak, nak, aku gak kenal kamu lagi. Selama masih dikasih kesempatan di dunia, masih bisa bernafas, sepanjang itu juga sabarnya Tuhan. Kalau seseorang udah meninggal atau udah berpulang, kesempatan udah nggak ada. Udah nggak ada lagi kesempatan. Tapi selama kita masih bernafas, apalagi kita masih mau ikut home, kita masih mau dengar firman, kita masih mau dibentuk, dan kita masih ada rasa bersalah, itu benar-benar masih potensi bisa diubah. Jadi teman-teman jangan ngerasa kayak, wah kita habis buat salah, terus gara-gara satu kesalahan ngerusak 10 kebiasaan baik kita. Itu kan nggak masuk akal. Gitu ya. Jadi ketika kalian berbuat salah, berdoalah. Sama ketika kalian lagi sakit, carilah dokter. Kalau kalian percaya Tuhan Maha Pengampun, carilah pengampun itu sendiri. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah, intimidasi rasa bersalah itu bisa mendatangkan celaka. Kalau teman-teman nggak siasatin, teman-teman malah jadi jauh dari Tuhan yang seharusnya Tuhan mengampuni. Jadi kalian bisa dalam satu titik fase mati rasa. Ketika kalian berbuat salah dan kalian nggak beresin dan kalian nggak berdoa, kalian akan terus melakukan kesalahan itu berulang-ulang sampai titik kalian mati rasa, berasa udah gue ini nggak salah kok. Mungkin yang awalnya marah ngerasa aduh gila gue habis marah, yang awalnya bohong gila gue habis bohong. Tapi percaya deh, lakuin itu terus berkali-kali, berulang-ulang, bohong aja terus sampai satu titik kalian akan ngerasa bohong biasa aja lah, kayaknya nggak salah-salah banget. Nah itu celah-celah iblis teman-teman. Ya semoga menjawab ya Noftri dan teman-teman ya. Oke, thank you Kak Abed. Mungkin dari Cilia ada mau nambahin atau cukup? Kalau dari aku tambahannya gini, aku juga pernah ada di posisinya Noftri nih gitu ya, dimana kayaknya wah ini gue doa tapi kok dosa tetap jalan gitu ya. Kalau dari aku tetap berdoa gitu ya, karena di satu titik gitu ya, memang konsekuensi dari kita melakukan dosa adalah ya kita memang akan merasakan tidak damai sejahtera gitu. Di satu sisi bagus gitu ya, artinya alarmnya masih ada yang tadi Ko Abed bilang. Di satu sisi juga kita perlu berdamai juga dengan diri sendiri, menerima bahwa oke, hari ini atau kemarin memang saya salah gitu, tapi masih ada kesempatan untuk besok saya tidak berbuat salah gitu. Dan makanya ayo gitu ya datang ke Tuhan gitu, dan
kalau dari pengalaman aku gitu ya, dengan mungkin awalnya kita berdoa akan penuh dengan intimidasi dan segitu tremblingnya merasa bersalah gitu. Tapi ketika kita juga pada akhirnya memutuskan berdoa, di situ juga bisa jadi kesempatan yang Tuhan pakai untuk kita juga pada akhirnya bisa kembali merasakan kasihnya Bapak tuh sebegitunya loh. Sabarnya Bapak tuh sebegitunya loh gitu. Tapi ya memang perlu untuk kita tekun gitu. Istilah apa ya? Secara manusia ya memang ketika abis ngakuin salah, doa ya mungkin nggak bisa langsung, istilahnya ada awkward momennya gitu loh sama Tuhan gitu. Kalau ini temen gitu kayak ada awkwardnya yes gitu, tapi ya di situ gitu kita perlu tekun dan balik lagi gitu. Jangan sampai kamu merasa bersalah pasti gitu ya. Itu hal yang baik, alarm yang baik, tapi jangan sampai rasa bersalah itu menguasai gitu. Dan kalau dari aku, pengalaman aku ketika ada di momen saking jatuh bangun dalam dosa terus udah gitu nggak bisa doa lagi, maksudnya kayak ragu nih bisa nggak ya doa gitu. Waktu itu yang pernah aku lakukan, akhirnya aku nulis, istilahnya tuh doanya via nulis teman-teman, kayak aku beneran nulis, Tuhan ini aku masih layak nggak sih doa sama Tuhan dan sebagainya gitu, dan sebagainya gitu ya. Balik lagi gitu, karena istilahnya tidak ada formula khusus gitu ya. Kalau misalnya memang fokusnya adalah untuk kamu bisa bangun hubungan dengan Tuhan, dan pada akhirnya kayak kalau ngomong dalam posisi doa kayaknya aduh ini tertekan banget sampai nggak bisa gitu ya, ya itu sih yang aku lakukan pada akhirnya waktu itu, kayak aku dibantunya dengan aku nulis gitu. Itu sih kalau dari aku, tapi fokusnya adalah kita mau rekonsiliasi ini sama Tuhan gitu. Itu sih. Oke, thank you Cilia, Kak Abed untuk jawabannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nanti Kak Thomas ya bantu. Ini ada pertanyaan anonim gitu. Tapi simple teman-teman, kalau misalnya dari sharing Kak Abed sama Cilia tadi ya, sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan itu pasti dari iblis. Dan iblis itu sangat licik gitu. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang justru itu ternyata membuat kita jauh dari Tuhan ya, udah ngapain kau berdoa, berarti kan kita jauh sama dari Tuhan kan, itu udah jelas dari iblis gitu. Berarti langkahnya adalah kita nggak mau ikut iblis dong, berarti kita justru semakin berdoa. Bukan dalam konteks berdoa aja, tapi dalam konteks apapun yang membuat kita nggak ikut komsel lah, kita nggak ibadah lah, intinya menjauhkan kita dari Tuhan itu pasti dari iblis, dan kita harus melakukan langkah lawannya gitu ya. Oke. Silakan Kak Thomas, pertanyaan selanjutnya. Ini mulai banyak masuk ya. Silakan Kak Thomas. Ini pertanyaannya udah 1.500 yang masuk. Oke. Ini ada pertanyaan anonim ya, dan ini menurutku pribadi pertanyaannya cukup menarik dan harus menjadi poin penting pembicaraan kita hari ini. Sorry, Tom. Kan by the way anonim di pertanyaannya sendiri dia nggak sebut nama kan ya? Enggak. Nah, di Kopas aja kali ya, biar kita bisa baca minimal gitu. Kopas ke Koko Amalia minimal. Kan Koko juga nggak tahu siapa yang nanya. Oke. Aku kopas aja. Everyone ya, biar semua baca ya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan anonim. Kak, ini aku mau tanya, apakah doa itu hanya sekedar dialog sama Tuhan, atau apakah ketika kita memuji Tuhan itu udah termasuk doa kita sama Tuhan? Soalnya biasa kalau doa pagi Om Eras kan pujian penyembahan kan nggak selalu ada doa dialog itu. Doa yang baik itu gimana? Jadi apakah harus penyembahan dulu atau penyembahan doang tapi nggak pakai doa atau gimana? Menurut Ko Abed atau Cilia? Mungkin ini ya dulu bisa jawab. By the way, ini udah ada Davin bergabung dengan kita. Jadi Pin kalau ada yang mau tambahin silakan ya. Kayaknya perlu deh dipin kali ya, dipin juga kali ya. Spotlight. Nah, Gimana? Tahu salah. Iya sih. Li, coba Li, ada yang bisa mau dijawab Li? terkait ini ya, terkait tadi doa tuh berarti harus nyanyi apa enggak gitu. Ini sekalian nyambung sama ada yang DM ke aku juga gitu ya, karena masih sama-sama berhubungan dengan nih
gimana nih gitu ya, doa apakah harus nyanyi gitu ya. Ini ada yang nanya, Ci, aku agak kesulitan saat nyanyi karena baru tahu lagu-lagu GSKI, belum ada setengah tahun. Spirit lagu GSKI beda sama lagu familiar sekarang. Nyanyi jadi ngawang lupa lirik. Gimana caranya biar benar-benar klop seperti nyanyi lagu ibadah pada umumnya. Tenang gitu ya. Aku pun kadang masih, Om Eras, boleh tolong ini lagu yang mana Om? Gitu ya. Aku pun kadang masih seperti itu, teman-teman gitu ya. Gitu. Jadi menjawab dulu yang tadi gitu ya, doa tuh harus apakah boleh cuma nyanyi doang gitu ya? Apakah itu sudah dianggap doa atau enggak gitu? Intinya kalau dari aku sih gini sih, karena doa itu adalah kamu berdialog gitu ya, pastikan dialog itu kan dua arah gitu ya. Dulu aku ingat banget gitu ya, dulu dulu yang aku kejar adalah durasi aku berdoa, bukan kualitasnya. Jadi lama-lamaan gitu, sambil doa sambil lihat, baru 20 menit, nyanyi lagu apa lagi nih ya, gitu. Pada akhirnya yang jadi salah fokus, dan kalau dilihat-lihat, kok ini cuman istilahnya kalau di dialog, kok ini cuman gue doang yang ngomong ya gitu. Kok ini cuman aku yang memaksakan aku menyampaikan apa yang mau aku sampaikan aja ke Tuhan gitu. Yes, lagu itu adalah sarana untuk kita menyampaikan, mengekspresikan perasaan kita, kerinduan kita ke Tuhan gitu. Tapi balik lagi gitu, pastikan entah itu kamu nyanyi atau enggak, tapi lewat kehidupan doamu, ya kamu benar-benar bisa merasakan Tuhan dan bisa benar-benar, ya itu tadi sih, hubungan itu gitu. Jangan sampai cuman sekedar mengisi absen doang nih gitu. Dan kalau misalnya terkait dengan lagu gitu ya, ini kalau misalnya aku nggak hafal lirik dan sebagainya gimana gitu. Sebenarnya kalau ini pendapat pribadi sih teman-teman gitu ya. Balik lagi, bisa salah bisa benar, tapi kalau menurut aku pribadi gitu ya, kalaupun menyanyikan lagu lain yang memang kamu nyanyikan dengan perasaan yang tulus dan kamu tahu gitu ya, kamu nyanyi ini tuh bukan untuk sekedar menyogok Tuhan atau meminta Tuhan melakukan sesuatu dan sebagainya gitu ya, pemaknaan kita terhadap lagu itu memang tulus dan itu membantu kita untuk bisa bangun hubungan pribadi sama Tuhan, kalau buat aku pribadi sih gitu, itu nggak masalah sih kalau buat aku pribadi gitu. Albert mungkin? Davin dulu, Davin. Iya, iya juga. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya, Vin ya. Gue nggak enak jadinya nembak-nembak dulu. Kalau ada boleh, Vin, silakan. Ya udah deh. Tadi Ya udah udah dipanggil deh. kan. Jangan Ini terpaksa gitu dong, Vin. by the way nge-freeze nggak? Enggak, aman. Oke. Ya, mungkin lebih tepatnya dari pengertian doa dulu kali ya. Doa itu apa? Karena banyak orang kan tahu doa tuh relasi, tapi hanya sebatas sampai tok di relasi. Oh, berarti kalau relasi ya udah, berdoa itu kita ngomong, nyampein keluh kesah, nyampein harapan, apa yang menjadi keinginan kita ke depan begitu. Ya itu betul, ya nggak salah. Tapi harus diingat yang namanya relasi itu kan hubungan ya. Hubungan yang berarti bukan hanya di jam doa itu, bukan. Tetapi di 24 jam kita nih, begitu. Di 24 jam kita sama Tuhan. Makanya ketika waktu doa pribadi, sebenarnya itu salah satu bentuk prime time kita. Nah, sisa waktunya itu, misalnya prime time kita 1 jam, 2 jam sehari. Nah, sisanya 22 jam, 23 jam. Itulah waktu kita bersekutu sama Tuhan setiap hari. Sebenarnya itu dulu, itu inti daripada doa. Ya, itu inti daripada doa, yaitu relasi setiap hari ya kita sama Tuhan. Makanya ketika kita berdoa secara pribadi, secara prime time, itu menunjukkan kualitas doa kita tuh seperti apa, teman-teman. Nah, tadi kan ada pertanyaan yang aku dengar, gimana kalau suka buat dosa? Ya, lalu kita berdoa. Jawaban umum, ya jawaban dia benar ya, nggak salah juga ya. Gua pun dulu juga jawab begitu. Ya, kita berdamai. That's it, kita minta ampun. Ya kan, kita lupakan masa lalu. Betul. Tapi ingat, nggak sampai di situ. Ya, kalau kita terus mengulangi dosa yang sama,
itu namanya kita bukan minta ampun, tapi kita terikat. Ya, kita lagi diikat sama setan di situ. Ya, ya misalnya di hari-hari tertentu kita buat dosa, ya nanti di jam berapa kita berdoa. Itu kan kayak ritual ya kan. Kan kalau orang ritual kan ada sesuatu yang dia lakukan kan seperti itu. Nah sama kehidupan kita jadi ritual seperti itu. Nah mau nggak mau ya memang betul minta ampun sama Tuhan, akui. Tapi kita harus bereskan. Nggak bisa enggak. Karena kalau kita nggak bereskan teman-teman, waktu kita berdoa, kualitas doa kita terlihat seperti apa. Nah jangan sampai, ini ngerinya kita ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ini udah belajar tentang hidup suci, hidup kudus. Tapi itu jadi imun ya. Jadi imun. Tahu imun nggak teman-teman? Jadi udah hanya sekedar udah tahu gitu ya. Tahu. Jadi kita nggak anggap itu sesuatu yang wow lagi yang kita nggak berjuang di situ, yang kita tidak hidupi di situ. Jadi udah kebal seperti itu. Ya udah tahu nih doktrinnya begini, kita harus hidup benar, yang nggak bercacat, nggak bercela, yang nggak melakukan ini itu yang menurut kita dosa. Tapi kita masih hidup dalam dosa. Nah itu kan kita terikat ya teman-teman ya. Makanya perlu dibebasin dulu ya. Tentu ya dibebasinnya dari dosa atau tabiat atau kebiasaan kita yang buruk. Ya kita satu kita perlu Tuhan, kedua kita perlu sesama kita. Saran aku sih kalau emang nggak bisa sendiri ya harus cari mentor begitu. Ini kan di Nusa 3 ada Koabet, ada Thomas, ya, ada teman-teman yang lain. Di Nusa 1 ada Lia, ada Graciela, ya ada Mendy. Nah, bisa cerita secara personal. Bahkan kalau mungkin itu teman-teman kalian udah pelayanan sebagai mentor yang nggak ada salahnya, kalian cerita entah ke orang tua, ke leader, ataupun orang yang bisa kalian percaya. Seperti itu. Karena jangan sampai kita melakukan aktivitas pelayanan, kita ada waktu berdoa tiap hari 1 jam, tapi kita ada tabiat kita yang buruk. Nah ini sekedar survei ya teman-teman ya. Jadi 2 minggu lalu aku kan ikut seminar tentang kaum muda di sekolah aku di Amanat Agung, ya, di program Pascasarjana yang aku ambil. Jadi di seminar itu pembawa seminarnya tuh riset, ya. Dia nanyain ke beberapa anak muda, ambil berapa sampel untuk gereja tertentu begitu ya, untuk gereja tertentu, karena kan STT ini dari gereja tertentu begitu. Nah, di hasil riset itu dijelaskan 1 dari 10 pelayan Tuhan itu terjerat pornografi. Dan yang paling mengejutkan 1 dari 3 pelayan Tuhan itu terjerat seks bebas. Seperti itu. Lu bayangin, jadi dari 3 orang yang disurvei ya, misalnya ada 3 orang, 1-nya itu udah seks bebas. Dari 10 orang, 1-nya itu pornografi. Jadi bayangkan, tiap hari ada waktu berdoa. Tiap hari ada, tiap minggunya pelayanan. Tapi begitu. Nah itu makanya itu perlu dibereskan teman-teman. Jangan sampai jadi satu ikatan. Jangan sampai kita tuh jadi imun. Gitu. Nah barulah pertanyaannya gimana kalau kita begitu. Kalau kita udah bereskan itu, kualitas doa kita baru bisa terbentuk. Nah, memang itu susah, teman-teman. Tapi butuh keberanian, ya. Itu butuh keberanian. Keberanian buat ngaku, keberanian buat kita berjuang, ya, meninggalkan kebiasaan atau tabiat yang buruk, apapun itu. Ya, keberanian untuk membagikan kelemahan kita ke orang lain, seperti itu. Nah, itu sih, itu tadi yang terlintas di pikiran aku ya, soal doa ya. Jadi, harus dipahami ya doa itu ya relasi 24 jam kita nih sama Tuhan. Nah, di prime time kita itulah waktu khusus kita untuk mengutarakan apa sih yang menjadi keluhan kita, harapan kita, pergumulan kita, begitu. Tapi sisa waktunya itulah yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan ya. Itu sih teman-teman ya. Dari aku itu aja, Koabet, Lia, ya Cilia. By the way ini pas banget, enggak ini Koko bukan mau jawab. Ini pas banget tiba-tiba ada yang nge-share Apa tuh? poster album terus share di everyone. Apa tuh? Ya loading. Oh, Atau udah denger atau belum nih pas banget. Oke lanjut. Internet keluarga meninggal dengan damai. Oke lanjut. Oke, thank you Kak Davin untuk tambahannya. Jadi dari tadi udah cukup sering di remind terus ya teman-teman kalau doa itu soal hubungan 24 jam. Jadi
ya doa kita 1-2 jam itu adalah prime time-nya kita, tapi lebih dari itu hubungan kita 24 jam sama Tuhan tuh gimana? Kalau tadi konteksnya tentang kalau menyanyi itu termasuk doa apa enggak, tadi kan ada pertanyaan seperti itu ya. Ya ketika kita bernyanyi dan itu kita lagi ngobrol sama Tuhan lewat liriknya atau kita connect secara pikiran dan perasaan dengan Tuhan, ya itu juga berdoa. Yang penting bicara tentang hubungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang lebih praktikal. Tadi di awal kita sudah semi survei bahwa pernah nggak sih lagi doa itu melayang-layang gitu ya. Terus doa kira-kira durasinya gimana ya dan sebagainya gitu ya. Nah, boleh dari Kak Thomas untuk pertanyaan pertama yang lebih praktikal lagi gimana nih? Dan teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang juga praktikal ya ibaratnya ini langsung bisa dicoba gitu ya. Silahkan untuk kita saling diskusi. Kalau aku sih pertanyaan praktikalnya adalah kan kalau aku kebalikannya Cik Lia ya. Cik Lia kan lahir di keluarga yang penyembahannya udah kuat ya. Kalau aku itu lahir di gereja yang Protestan ya. Jadi gereja Protestan, terus baru masuk GPDI itu di umur SMA kuliah. Jadi aku juga menurutku pribadi penyembahan kayak haleluya begitu-begitu itu kayak sesuatu hal yang baru. Jadi kadang ketika menyembah itu aku kadang lihat kiri kanan, nggak tahu harus ngomong apa. Dan yang paling sering terjadi adalah ketika kita berdoa menyembah itu pikiran kemana-mana. Tutup mata, kelihatan penghayatan, padahal pikiran lagi traveling kemana-mana. Mau makan apa, mau nonton apa, dan lain-lain. Pernah ngalamin juga nggak kalau dari Ko Abed atau Cik Lia, dan cara ngatasinnya waktu itu gimana sih? Oke, gantian ya, biar nggak lihat mulu yang jawab. Oke, kalau dari aku sangat-sangat pernah dan sebenarnya kalau boleh jujur masih sih. Itu perjuangan teman-teman. Perjuangan yang itu emang harus dilawan dan harus berani fokus, apalagi kalau kondisi badan kita lagi capek ya, lagi nggak fit. Koko tuh bahkan bukan melayang lagi, Tom, ketiduran. Kalau memang jujur aja gitu loh, kalau memang lagi capek lagi apa kan, kalau ngomong sama orang kadang-kadang kita juga ngantuk ya bisa 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 tetap fokus gitu kan minimal pun. Tapi kan kalau kita berhadapan dengan Tuhan kondisinya juga lagi merem dan iya lagi merem kan bisa ketiduran dan sebagainya. Nah itu perjuangan teman-teman. Tapi memang ya Om Eras pun juga pernah mention ketika kita kehidupan rohani kita semakin terbang, kawasan rohani kita pun juga akan semakin bisa dirasa. Dan akhirnya emang satu titik bisa kok mencapai sampai akhirnya nggak lagi melayang-layang dalam arti pikirannya ya, bukan kitanya ya. Itu serem banget kalau kitanya yang melayang-layang. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita pun jadi di posisi itu, jangan menyerah, jangan berkata kayak, aduh, ngapain sih gue doa, gue melayang-layang, gue nggak ini. Karena teman-teman nggak segampang itu loh bangun kebiasaan doa. Kalaupun kalian merasa belum sempurna, it's okay. Berjuang dan belajar. Ya, bukan berarti kayak kita berjuang dengan istilahnya tanpa belajar, tetap harus belajar. Makanya teman-teman seminar-seminar kayak gini, khotbah-khotbah tentang doa, khotbah tentang penyembahan dan sebagainya, itu bakal melengkapi pengetahuan kita. Jadi teman-teman doa itu tuh nggak bisa lepas dari tujuan kita kenapa kita mau berdoa, pengetahuan kita sendiri tentang doa, dan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari itu tuh sangat-sangat penting nentuin kualitas doa kita. Jadi kalau misalkan kayak Thomas gitu ya, kayak gue pun dulu gitu loh Tom, kayak kalau kita jujur ya, dulu kan kalau ke gereja terus ngelihat orang yang kayaknya wah sampai tangannya gemeter-gemeter gitu ya, atau kayak istilahnya kayak teriak-teriak histeris gitu. Pas dulu kayak mikir, ini apa sih gitu loh. Ini apa sih kok kayaknya gini amat sih gitu kan. Dulu nggak percaya. Sampai akhirnya ketika semua berdoa, apalagi kalau kayak KKR pas retret kemarin yang ikut Warcamp, pokok tuh zaman-zaman di Warcamp kayak zaman-zaman kalian masih ikut retret gitu, gue tuh nggak pernah merem, nggak pernah berdoa, karena gue nggak percaya. Ah itu mah buat-buatan aja lah, ah itu mah perasaan doang lah, ah itu mah fantasi doang lah. Dulu kok di fase-fase yang kayak gitu. Fase-fase yang ngerasa kayak nggak mau berdoa karena ngerasa kayak ini dibuat-buat, nggak tulus dan semacamnya. Pengetahuannya minim, pengalamannya minim, tapi sosokan ngejudge gitu kan. Itulah kokoh ya. Akhirnya kok berubah dan segala macam. Akhirnya merasa memang perjalanan doa itu memang harus dibentuk, teman-teman. Harus dibentuk dan tata cara ataupun perilaku ataupun bentuknya doa itu memang beragam gitu. Jadi nggak hanya sekedar ngerasa oh ini kita paling benar, yang lain salah, nggak juga.
gitu ya. Nggak juga, kalau memang sama-sama ketemu Tuhan bukan ketemu yang lain ya nggak apa-apa. Bahkan ketika melayang-layang, Koko berdoa dalam perkataan memang, aduh Tuhan maaf kok aku melayang-layang ya. Natural aja. Bukannya natural dalam arti kayak sembarang terus kayak ngomong ke gua dan semacam, enggak ya. Tetap hukum Taurat pun juga ngajarin jangan jangan mengucapkan sembarangan gitu kan. Tapi kalaupun misalkan tiba-tiba ada yang berdoa melayang-layang, ngobrol sama Tuhan. Aduh Tuhan maaf ya, kok aku mikir yang ini ya. Balik lagi, balik lagi. Karena Koko lupa siapa tapi pernah ada yang nanya juga, kok aku nggak pengen berdoa karena rasa melayang-layang. Dulu justru Koko bakal bilang kayak kamu berdoa senatural mungkin. Kalau ketika kamu lagi melayang-layang tentang drama Korea gitu ya, terus tiba kayak, aduh, ya ini Tuhan kok ceritanya kayak gini ya, ngobrol aja. Walaupun memang nggak selalu kayak gitu ya, nggak boleh juga selalu kayak gitu. Tapi Tuhan pun juga Tuhan yang bersuka cita, Tuhan pun juga Tuhan yang mengerti. Tapi balik lagi, perjuangan untuk kita terus tetap ada di hadirat Tuhan itu sangat harus dilatih. Sekali-sekali melayang nggak apa-apa, balik lagi. Natural aja. Aduh Tuhan kok gue mikirin makan, habis ini makan apa ya Tuhan. Terus kok bisa kayak, tapi kalau makan ini gimana ya Tuhan ya? Mendingan makan ini atau makan itu ya? Tapi habis itu kok balik lagi. Beneran kok balik lagi kayak, oke, balik lagi Tuhan. Aduh gimana ya rasanya ya kalau misalkan aku berbuat kayak gini kok kayak aku kurang sejahtera. Senatural mungkin. Makanya kenapa Koko pingin banget buat di HN3 ya. Kita akan ada doa 2 minggu sekali. Kita bakal ada Bible study 2 minggu sekali. Kita bakal ada doa 2 minggu sekali. Koko pingin ngajarin kalian doa itu natural. Dan ketika penyembahan kalau kalian bingung, ikutin aja dulu. Makanya kenapa Koko harus lebih dulu bangun jam doa. Karena Koko harus membawa teman-teman juga punya pengalaman doa. Gitu ya. Semoga bisa menjawab, Tom. Oke. Berarti itu ya. Jadi masalah menyembah itu pikiran kosong tuh struggle kita semua ya guys ya. Bahkan sekelas Kak Davin juga pengalamin ya Kak Davin ya. Langsung nyimpulin aja. Sekelas. Iya. Oh ya, ini Oke. ada satu pertanyaan ya. Pertanyaan dulu apa lanjut dulu nih? Boleh pertanyaan dari teman-teman ya. Guys, masih semangat Oke, gak? Masih pada fokus gak? Coba dong kasih reactionnya. Ini takutnya kita ngomong doang nih, bosen yang lain kan. Coba dong. Oke, masih semangat ya. Makin malam makin hot nih. Ini bukan webinar, ini bukan seminar, bukan podcast ya. Silakan Shell, dibacakan Shell. Oke, ini pertanyaan menarik karena menurut aku berkaitan sama yang tadi sharingin ke Abed ya. Kalau doa bahasanya itu kayak kita ngomong sama temen itu gimana? Kadang kalau didengar orang lain rasanya kayak aneh, tapi rasanya nyaman doa dengan gaya bahasa pertemanan, salah atau enggak? Oke. Yang penting sopan guys. Jangankan sama Tuhan. Kalian ngomong sama orang tua bahasa teman kira-kira enak gak? Kalau misalkan sesama manusia aja kalian gak nyaman dan gak sejahtera, apalagi sama Tuhan. Koko ingat satu ayat yang cukup ngena di Koko itu di Pengkhotbah 3 kalau nggak salah. Bentar ya, Koko sambil buka ya. Di Pengkhotbah 3 tuh berkata kayak, berhati-hatilah kamu dalam berdoa karena kamu di bumi dan Allah di surga. Pengkhotbah 5 atau Pengkhotbah 3 gitu. Bentar ya, kau coba. Nih. Ini bentar ya, Koko kasih ya. Pengkhotbah 5 ayat 2. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Artinya tahu tempat nih, lu tahu posisi dong istilahnya, kasarannya gitu ya. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Sebenarnya ketika kita berdialog dengan Tuhan, kita seringkali ngomong tuh dari perspektif kita. Kita yang ngomong mulu, tapi kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Tapi seharusnya doa itu adalah perenungan yang harusnya Tuhan berkata ke kita. Ketika Tuhan kan tahu segalanya ya guys ya. Tanpa kita berkata, tanpa kita meminta pun Tuhan tahu kok. Bahkan Tuhan tahu lebih dalam apa yang kita dipikirin. Seharusnya ketika momen-momen meditasi dan perenungan diam itu adalah momen ketika Tuhan berbicara. Dan itu adalah ketika momen-momen di mana kita nggak boleh memakai pikiran kita sendiri.
Sesimpel misalkan teman-teman mau ngambil keputusan apakah mau melayani atau enggak. Mungkin teman-teman kayak argumen, Tuhan aku pelayanan gak ya? Tapi kalau aku pelayanan aku sibuk. Kalau aku sibuk nanti aku nggak kerja. Kalau aku nggak kerja aku juga nggak jadi tanggung jawab. Kita ngomong apapun yang ada di pikiran kita. Terus Tuhan kayak, bentar nih, kamu mau dengar jawabannya atau mau ngeluh nih? Gitu kan istilahnya kan. Diem dan coba dengerin. Di situ makanya jangan terburu-buru dengan mulutmu. Dan biarlah hati kita yang istilahnya tuh mendengarkan suara Tuhan. Nah ini satu fase lagi teman-teman. Satu fase lagi dalam berdoa ketika Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Kita bisa peka, kita bisa sensitif, kita bisa ngerti maunya Tuhan ketika kita berdiam diri. Nah ingat Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Ia ada di sorga dan kita di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Itu mungkin tambahan dari Koko. Ya, Thomas yang hilang. Oke. Ya, thank you. Untung hostnya Mabel. dua Tapi ya. Kalau hostnya satu pusing kita nih. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau kita ngomong soal doa selalu ngomong tentang hubungan dan kita membangun hubungan dengan Tuhan yang adalah maha segalanya gitu. Ketika kita bangun hubungan dengan orang tua aja kita sehormat itu, apalagi bangun hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi terkait dengan gimana komunikasinya ya, berkomunikasilah dengan hormat gitu, dengan hormat, dengan takut akan Tuhan gitu. Tapi jadilah senatural mungkin kalian sebagai anak lo ngomong sama seorang bapak itu seperti apa, kan seperti itu. Oke, mungkin teman-teman sebelum lanjut pertanyaan dari yang lain gitu, ada pertanyaan dari teman-teman dulu nggak? Yang mungkin mau ditanyakan lagi? Yuk. Silakan, yuk. Ada kok, ada. Oke, silakan. Tanya lagi Langsung ya. kelas aja ya. GoPay-nya 2 Silakan. kali. Iya, boleh kan? Boleh banget. Boleh. Oke. Jadi kenapa nggak aku ketik? Karena aku nggak tahu cara ngetiknya gitu loh. Bukan nggak tahu cara ngetik ya, maksudnya cara menyampaikannya dengan rapi gitu loh. Jadi prefer ngomong aja. Nah, oke. Jadi kan selama ini kita selalu bahas kalau doa itu kan komunikasi ya. Ya toh? Bener nggak? Bener toh? Nah, terus aku ngerasa kalau aku doa itu jatuhnya kayak curhat gitu loh. Jadi kayak jatuhnya kayak kalau dengerin pasangan curhat gitu loh, kayak Tuhan cuma dengerin aku gitu loh, karena Tuhan cuma diem gitu rasanya. Kayak kalau Pak Eras kadang khotbah, dia bilang sebelum aku khotbah, kadang aku doa kalau Pak Eras cerita itu loh, kan dia bisa kayak, oh Tuhan pingin aku ngomong gini gitu loh, seolah-olah seperti Pak Eras, aku sendiri kan juga nggak pernah ngomong langsung sama Pak Eras, cuman seolah-olah di sini aku menangkap kalau Pak Eras itu kayak bisa mendengar jelas gitu loh suara Tuhan atau jawaban Tuhan gitu. Nah, di mana aku sampai sekarang kalau boleh jujur nggak pernah ngerasain itu gitu loh. Aku ngerasa kalau kok aku jatuhnya kayak curhat gitu loh. Nah, aku penasaran kalau jawabannya itu komunikasi itu kan sepemahaman aku ya, yang namanya komunikasi itu kan dua arah. Kalau satu arah namanya khotbah, khotbah, curhat atau sharing lah kasarnya gitu kan. Nah, jadi jawabannya itu gimana sih? Kalau enggak gimana gitu? Ada nggak sih cara yang bisa aku lakuin gitu biar aku bisa dengar gitu loh? Terus ini kebetulan ya, ini saya sangat bersyukur mengenal sosok namanya CJJ gitu ya. CJJ itu kapan lalu sempat ya promosi dikit, join Home Nusantara 3 bisa kenal CJJ lebih dekat guys. Nah, CJJ itu sempat jelasin dikit tentang aku lupa kasarannya apa, cuman intinya ada yang kalau nggak salah dosa khusus sama dosa umum ya. Apalah khusus sama umum gitu. Kayak kalau aku nggak salah tangkap loh ya, CJJ, kalau salah maafkan muridmu satu ini. Nah, kalau nggak salah, misal kayak let's say pornografi, pikiran kotor, omongan kasar, itu kan bukan sombong ya, cuman maksudnya secara logika kita bisa tahu kalau itu dosa gitu loh, itu salah gitu loh. Tapi ada juga dosa khusus yang kayak let's say hal-hal yang seperti kalau CJJ cerita itu misal profesor minta kita buat bohong secara sengaja gitu atau minta apalah, maksudnya hal-hal yang mungkin kita ragu gitu loh, ini dosa nggak ya, orang ini saya dimintain tolong gitu loh, walaupun bentuknya mungkin dalam dikemas secara baik, cuman sebenarnya kita tidak sadar itu sebuah dosa gitu loh. Nah, kalau apa namanya, aku percaya kalau Tuhan punya rencana itu kan jalannya pasti bagus, walaupun mungkin jalannya nggak rata, cuman endingnya pasti bagus gitu loh. Nah, yang aku takutin adalah, ini kalau aku ngomong gini, kalau salah, misal maksudnya, Sur, kayaknya kamu teorinya ada yang salah di sini deh, gitu ngomong ya kok.
Jadi aku biar nggak cerita panjang, ternyata tengah-tengah salah, kalau tengah-tengahnya udah salah kan endingnya juga nggak guna gitu loh. Aman, Nah, aman, aman. Jangan insecure, aman, aman, aman. nah, jadi aku ngerasa kalau aku nggak jalan di jalannya Tuhan itu kayak pasti salah gitu loh. Nah, tapi dalam satu sisi juga aku ngerasa ya gimana aku tahu kalau aku jalan di jalan Tuhan gitu, orang aku aja nggak bisa dengar jawabannya saat ini gitu loh. Nah, Hmm. jadi gimana sih supaya, apakah aku pernah dengar-dengar, aku nggak tahu, makanya itu aku kayak bingung jawaban Tuhan itu seperti apa sih? Apakah kayak bergema di dalam hati kayak surya gitu kan, aku nggak tahu ya. Nah, atau soalnya aku pernah juga misal dalam kamar mandi pas karaoke dalam kamar mandi gitu, tiba-tiba terus ngomong-ngomong sendiri, tiba-tiba kayak wah kok kepikiran ya, oh jangan-jangan ini Tuhan pingin gini nih gitu, kayak tiba-tiba muncul aja gitu di pikiran. Atau apakah ini dalam bentuk seperti yaitu kayak waktu kita doa terus kita berdiam diri merenung meditasi itu kita bisa dengar gitu loh, atau gimana gitu loh, help me understand gitu loh. Mungkin Thank you, sir. Koko mengerti kegelisahan kamu. iya, Tapi so proud of paham you ya, paham yang ya. kamu bisa gelisah. Soalnya nggak kok bangga karena banyak orang tuh cuek, nggak dengar ya udah, bahkan mikir ya udah yang penting gue ada doa, dengar nggak dengar itu nggak masalah. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi I'm proud of you kalau misalkan kamu bisa gelisah sebegitunya sampai kayak gimana caranya dengar jawaban Tuhan gitu kan, nggak audible, nggak visual gitu kan istilahnya, Iya, iya. gimana gitu. Oke, paham, paham. Nah, tapi memang kalau dari sisinya Om Eras itu mungkin another level ya. Jawabannya cuma satu, Surya dan teman-teman. Kekudusan. Kalau tanpa kekudusan, mau jam doa selama apapun, nggak akan bisa dengar. Nggak akan bisa ngerasa. Dan sebenarnya yang didengar Om Eras pun Koko cukup yakin nggak. Maksudnya Koko ya ngerasa bukan audible juga. Tapi memang ada perasaan dalam hati yang pop up. Yang istilahnya tuh kayak, oh gini ya. Karena Om Eras bukan cuma soal khotbah. Dia bisa ngerawang orang. Dia bisa memang ada karunia gitu kalinya ya. Jadi memang itu tuh pop up gitu kan. Gitu. Jadi ya, satu sisi kekudusan itu pasti kunci awalnya. Mungkin ada yang mau nambahin, ada yang nambahin. Para host mungkin ada yang nambah. Terus ya, mau nambahin sedikit. Ini bener pertanyaan yang bagus banget dan pasti semua kita sebenarnya nanya gitu ya. Dan bener banget kalau sebenarnya ketika ngomong suara Tuhan tuh nggak bicara tentang sesuatu yang audible gitu. Dan satu hal yang harus kita pahami bahwa untuk kita bisa peka tentang Tuhan lagi ngomong apa sama hidup kita, itu nggak bisa hanya sebatas kita berdoa. Ibaratnya kita berdoa dan kita mau dengar. Itu keseluruhan dari hidup kita. Apakah kita membaca firman? Apakah kita tekun untuk bersekutu ke gereja, mendengarkan sharing, khotbah? Lalu apakah kita menjaga, tadi Ko Abed bilang, kekudusan hidup kita? Setiap langkah hidup kita itu kita tata dengan baik apa enggak sih? Kayak gitu. Nah, ketika kita membangun itu semua ya, bukan hanya sekedar lipat tangan, tutup mata dan berdoa, tapi kita juga membaca firman, kita tekun menghadiri banyak kegiatan-kegiatan yang itu membawa kita lebih dekat sama Tuhan, itu akan mengisi diri kita. Mengisi diri kita dalam artian gini, pemikiran kita, pemahaman kita, itu akan diisi dengan kebenaran. Akhirnya kita ngerti kebenaran itu apa, cara pandangnya Tuhan itu gimana. Balik lagi, kita sering banget dengar kata sepikiran dan seperasaan dengan Kristus gitu kan. Gimana cara kita sepikiran dan seperasaan dengan Kristus? Ya berarti kita harus mengisi hidup kita, diri kita dengan input-input yang benar gitu. Dengan membaca firman, dengan mendengarkan khotbah, berkumpul dengan orang-orang seiman gitu. Sehingga pola pikir kita jadi berubah. Sehingga ketika kita berdoa, kita bisa peka. Oh, Tuhan maunya ini, Tuhan maunya itu. Dan itu bisa dibuktikan dengan kebenaran firman dan pasti tidak akan bertentangan dengan firman. Gitu. Jadi apa ya? Jadi itu adalah bagian dari seluruh kehidupan kita dan itu harus kita latih. Harus kita tekun gitu. Sampai akhirnya ketika kita berdoa, kita akan ada di fase di mana ini aku yakin, aku harus ngelakuin ini atau aku harus bertindak ini karena memang Tuhan maunya ini. Dan ketika kita uji itu dengan firman, ini kalimatnya Cici juga ya. Kita uji itu dengan firman, itu tidak akan bertentangan. Kayak gitu. Wah, tapi ini pertanyaannya bagus banget dan kita harus latih ya, teman-teman ya. Semua kita gitu. Itu berlatih terus setiap hari mau peka sama suaranya Tuhan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut, ada mau tambahin lagi kok? Enggak, masuk ke pertanyaan tadi si Efran ya. Iya. Halo Coach, mau tanya, kalau soal bahasa roh, berdoa sambil berbahasa roh, bagaimana pendapat Coach ini juga? Oke, silahkan.
Ci Lia, Ko Abed, Oke. atau Kak Davin? Nanti silakan ditambahkan ya Davin dan Ko Abed ya gitu. Background dulu lagi gitu ya. Aku juga dulu bertumbuh dari gereja yang kencang di bahasa roh gitu, menekankan bahasa roh gitu. Nah, kalau menurut aku, kalau pertanyaannya adalah apakah berdoa itu harus dengan bahasa roh? Balik lagi teman-teman, ketika Alkitab bilang menyembah di dalam roh dan kebenaran, di ayat sebelumnya kalau dibaca kan itu kan kayak lagi ada pertanyaan gitu ya, menyembah Tuhan tuh di Yerusalem atau di lupa lagi gue di tunggu ya, itu Yohanes 4. Rezim. Nah iya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya dia tuh lagi bertanya gitu ya, nyembah Tuhan tuh sebenarnya yang benar kayak gimana gitu, karena pada zaman dulu di perjanjian lama ya istilahnya kalau lu mau menyembah Tuhan lu harus ke bait Allah yang tempatnya ada di sini gitu, sementara ada yang berpendapat bahwa harusnya tuh bait Allah tuh nggak di situ gitu dan sebagainya gitu. Di perjanjian baru gitu ya, Tuhan Yesus tuh kasih kita pengertian bahwa ini menyembah itu perlu di dalam roh dan kebenaran, bukan artinya ini pemahaman aku gitu ya, bukan artinya sama dengan menyembah dengan berbahasa roh gitu, karena bahasa roh itu adalah ya udah itu ada karunia memang berbahasa roh gitu, tapi bukan itu poinnya ketika kita tuh nyembah Tuhan. Menyembah di dalam roh itu kan artinya roh itu kan ngomongin soal batin ya teman-teman gitu ya, sikap hati gitu. Sikap hati yang nggak kelihatan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya ya kita menyembah Tuhan gitu ya. Kita menaruh nilai yang tinggi terhadap Tuhan yang digambarkan lewat itu tadi, sikap hati kita gitu ya. Dan juga lewat kebenaran gitu. Hidup kita tuh seperti apa gitu. Makanya dari awal sampai akhir kalau teman-teman simak gitu ya, hal yang cukup konsisten diulang-ulang adalah teman-teman ketika kita berdoa itu bukan cuma ngomongin tentang jam doanya nih gitu, tapi kehidupan kitanya tuh sebenarnya seperti apa gitu. Itu yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran gitu, bukan secara harafiah sama dengan berbahasa roh. Kemudian ya tapi kalau orang memang dia dikasih karunia untuk berbahasa roh ya silahkan gitu. Tapi dari pengalaman aku nih gitu ya, jangan sampai juga akhirnya kita tertekan karena kita nggak bisa bahasa roh, atau kita jadinya mengada-ngada agar kita dianggap bisa berbahasa roh gitu. Itu sih kalau dari pengalaman aku gitu, karena ya pernah kok gitu ya, aku pun pernah ada di momen dimana karena saat itu menerima pengajaran bahwa menyembah itu harus dengan bahasa roh, akhirnya memaksakan diri untuk berbahasa roh, yang balik lagi waktu dulu itu aku yakini kayaknya ini gue berbahasa roh kok gitu. Tapi kalau sekarang ditanyakan dengan lebih jujur ke diri, aku juga nggak tahu tuh gitu, kayak itu beneran bahasa roh atau bukan ya gitu. Jadi balik lagi fokusnya bukan dengan bahasa roh atau tidak gitu ya, tapi ketika kita menyembah sama dengan kan seluruh kehidupan kita kan harusnya jadi penyembahan buat Tuhan gitu. Tuh kita bener-bener hidup, sikap batin kita tuh seperti apa, kita hidup dalam kebenaran apa enggak nih, kita bangun hubungan yang proporsional dengan Tuhan apa enggak nih. Di situ sih poinnya kalau ngomongin soal bahasa roh. Dan balik lagi kita juga nggak bisa ngejudge juga gitu ya, orang ini beneran bahasa roh apa enggak gitu, karena tadi pagi keluar juga kok gitu ya bahasa roh gitu kalau teman-teman ikut doa pagi gitu. Jadi baik lagi di satu sisi kita tahu gitu ya, pengalaman yang benar bahwa menyembah dalam roh itu sebenarnya bukan secara harfiah sama dengan berbahasa roh, tapi di satu sisi juga jangan sampai nih teman-teman gitu ya, kita juga jadi batu sandungan karena kita dalam tanda petik ngeledekin nih gitu orang-orang yang berbahasa roh gitu. Itu sih dari aku. Silahkan David. Oke.
Kalau mau ditambah. Oke, thank you, Cilia. Nah, ini dari Cici ada mau nambahin sesuatu. Weh, nggak apa-apa ya. Ya, dari Cici ada bener mau nambahin sesuatu? Ya, mungkin nambahin dikit. Dari pembicaraan dari awal sampai akhir, terus aku kayak membangun suatu, oh jadi gini gitu. Nah nanti ini boleh diklarifikasi kalau ada yang melenceng ke sana kemari. Yang aku lihat berarti kan doa, ini kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita membangun relasi hubungan antara kita dengan Bapa. Mungkin kalau contoh yang paling relate dengan aku, gimana aku membangun relasiku dengan Papa di bumi gitu ya, maksudnya dengan ayahku. Dan yang kepikir adalah, oh iya ya, berarti itu tuh sesuatu yang progresif. Mungkin waktu kecil aku akan minta-minta terus ke papaku, dan papaku tetap senang dengan kehadiranku. Dan setelah aku bertambah dewasa, remaja gitu, papaku mungkin mengharapkan sesuatu yang lain, ada pertumbuhan. Oh, anak ini nggak cuma minta-minta tok, tapi nurut juga. Aku ngomong ini dilakuin. Bertambah dewasa lagi, aku merasa kayak, oh seharusnya aku bisa jadi teman diskusinya papaku gitu. Jadi ada progresif, dan itu yang aku dapat dari ini. Oh iya, kita ini membangun hubungan dengan Bapak, kita bisa menghormati dengan sikap sopan yang seperti apa itu, ya pasti sangat tergantung dengan latar belakang kita dari kecil gimana, tapi itu proses yang kalau kita memang sayang, kita dasari dengan cinta, itu pasti akan secara natural terbangun seperti itu gitu. Ketika kita udah cukup dewasa, nanti Bapak kita akan, Bapak di surga, Bapak itu akan memberitahu kita, oh kamu tentang ini gitu. Jadi mungkin aku juga, aku juga pernah kayak insecure dengan orang lain, kok bisa sih orang ini ngerti suara Tuhan beneran nggak sih? Kayak enggak lah, ya udahlah gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, oh iya, dengan aku mengenal Tuhan, dari mana aku mengenal Tuhan? Dari aku membaca Alkitab, dari aku belajar firman, dari situ aku pelan-pelan mengenal Tuhan, dan dari situ aku pelan-pelan bisa membangun pengenalanku dengan Tuhan ini kayak, membangun apa ya, kualitas hubungannya itu jadi kayak berubah sedikit-sedikit gitu. Itu yang aku rasain, dan mungkin kalau tadi kan sudah dibahas doa itu 24 jam membangun hubungan, jadi mungkin dari sisiku melihat ini sebagai sudut pandang yang progres yang panjang gitu dari kita sekarang. Dan kalau sekarang lagi di tahap yang kita bisanya kayak curhat terus, kok kayak aku nggak ngasih kesempatan buat Tuhan. Nah, di saat itu tuh momen saat kita mulai kayak, aku ngerasa di momen itu tuh aku titik-titik di awal kayak, iya ya aku harus berubah ini. Itu titik kayak mau naik level gitu istilahnya. Tapi sebelum itu ya aku menikmati dengan aku journaling. Misalnya aku journaling, nulis gitu kayak Lia tadi. Aku nulis kayak curhat-curhat itu jadi satu lembar, yang sekarang kalau tak baca iki aku nulis apa gitu. Nah, dari situ itu sih yang mau ditambahin. Ya, terima kasih. Oke, thank you JJJ. Thank you teman-teman semua, untuk hari ini kita belajar banyak ya tentang berdoa dan menyembah, dan harapannya teman-teman bisa belajar sesuatu. Tapi aku sedikit mengganjal, tadi boleh ya menambahkan sedikit aja gitu. Tadi ketika sharing sama Surya ada satu kalimat yang rasanya perlu di-share gitu. Ini sebenarnya dikutip dari salah satu bukunya Om Eras, yang mungkin nanti kalau kalian penasaran boleh chat aku gitu ya. Ketika kita bicara tentang suara Tuhan, itu sebenarnya suara Tuhan itu sama dengan suara hati nurani kita. Oh, ini agak ekstrim ya. Hati nurani kita. Tapi hati nurani kita yang sudah diisi dengan kebenaran. Jadi kalau hati nurani kita diisi dengan sesuatu yang setiap hari yang kita tonton nggak benar, yang kita lakukan, kita bergaul dengan orang yang nggak benar, hati nurani kita jadi rusak gitu. Tapi kalau misalnya kita selalu menjaga hidup kita dalam kekudusan, kita tonton apa yang seharusnya kita tonton, kita dengar apa yang harusnya kita dengar, kita akan ada di kawasannya Allah gitu. Sehingga hati nurani kita adalah hati nurani Allah. So, perhatikan, hati-hati dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasa, dan apa yang kalian lakukan setiap hari, karena itu akan mempengaruhi hati nurani kalian, dan akan mempengaruhi itu suara Tuhan atau enggak. Gitu ya. Jadi, suara Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi hati nurani kalian loh. Itu adalah suara Tuhan, gitu ya. Dan sama kayak Cici tadi bilang, itu adalah proses panjang. Jadi bukan hanya lipat tangan tutup mata lalu kita bisa dengar suara Tuhan, enggak, tapi kehidupan kita dari kecil kita bangun seperti apa. Oke, lebih lengkapnya lagi kita akan dengar closing statement dari setiap pembicara pada malam hari ini. So, silahkan mungkin dari Cilia dulu untuk share
apa yang mau disampaikan buat kita. Sembari teman-teman ini ada link refleksi yang teman-teman bisa isi. Kita sama-sama mau merefleksikan apa yang kita pelajari malam hari ini. Silakan Cilia. Oke, balik lagi yang aku mau tekankan adalah teman-teman mungkin kita masih jatuh bangun gitu ya dalam membangun hubungan kita yang proporsional dengan Tuhan, yang benar dengan Tuhan gitu. Tapi ingat gitu ya, sama seperti kita belajar berjalan, ada proses jatuh bangunnya gitu ya. Kerohanian kita kan juga bertumbuh gitu ya. Bukan yang tiba-tiba sat-set tiba-tiba langsung bisa kenal suara Tuhan, langsung bisa dengar Tuhan maunya apa dan sebagainya gitu. Jadi yuk dibangun jam doanya gitu ya. Sambil kita terus menumbuhkan kerinduan kita yang benar terhadap Tuhan, sambil kita juga terus memperbaiki diri kita gitu. Karena tadi kuncinya balik lagi gitu ya, tadi Ko Abed sempat mention gitu ya, kekudusan. Sambil juga kitanya sendiri ini teman-teman perlu punya strategi. Kitanya perlu berjuang untuk kita juga punya strategi nih. Gimana nih caranya biar aku bisa punya kehidupan doa yang benar. Kehidupan doa dalam artian kehidupan 24 jam sama Tuhan sama di jam-jam doa itu tadi gitu. Kalau masih jatuh bangun di jam-jam doa, pikirin strategi-strategi yang bisa dipakai gitu. Contohnya gitu ya, ini sekalian aku share sedikit gitu ya, apa yang aku lakukan. Aku doa tidak di kasur teman-teman gitu. Aku menerapkan zoning gitu ya istilahnya gitu ya. Kalau di kasur akan membuat kamu kebayang-bayangnya aduh betapa nikmatnya tidur dibandingkan dengan doa pagi. Dan kamu harus memaksa diri kamu untuk oke, jangan di kasur tidurnya gitu. Pindahlah gitu. Ketika doa pagi kayaknya aduh ngawang, susah ngikutinnya karena aku masih ngantuk dan sebagainya, dan prepare yourself gitu ya. Jangan tidur terlalu malam sehingga kamu susah bangun pagi gitu ya. Bangun pagi ya jangan langsung tiba-tiba nyalain link YouTube gitu, tapi pastikan kamu udah siap dulu nih gitu. Secara fisik dan secara mental juga emang seluruh keberadaan kamu untuk berdoa memang sudah siap gitu. Jadi balik lagi teman-teman, dari dua hal gitu ya. Satu dari sisi kehidupan kita secara kita sehari-hari gitu ya. Satu lagi di jam-jam doanya kita sama-sama struggling, kita sama-sama striving untuk kita bisa punya relationship yang benar sama Tuhan. Gitu. Oh, kata Celia jangan di kasur tidurnya salah. Jangan di kasur berdoanya. Tidurnya tetap di kasur ya gitu. Itu aja dari aku. Silahkan, Pak Abed. Oke, by the way jangan lupa diisi ya linknya. Oke, teman-teman, hari ini membuktikan kalau kalian memang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Ya, segini banyak dan sampai jam malam, bahkan mungkin ada yang nggak di Pulau Jawa, ada yang di pulau yang mungkin memang beda jam, di luar negeri dan sebagainya. Kalian mungkin di sana udah ada yang jam 10:30, mungkin bahkan ada yang 11:30, tapi kalian tetap setia. Ini membuktikan kalau kalian sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu perjuangan, teman-teman. Bukan berarti dengan kalian dengar satu sesi ini terus kalian hidupnya langsung berubah 180 derajat. Pasti enggak. Pasti harus tetap perjuangan. Dan memang ikut Tuhan itu adalah ketekunan juga. Selain perjuangan juga ketekunan. Kadang-kadang kita nggak ngeliat progresnya, kita selalu berharap hasil, tanpa kita setia di progresnya atau di prosesnya. Dan akhirnya kita down, dan akhirnya kita capek, akhirnya kita nyerah. Yang mau koko bagian hari ini terakhir, doa dan penyembahan harus jadi bagian hidup kita. Itu adalah nafas hidup kita. Kalau orang berkata Tuhan sedekat doa, buktinya banyak juga kok orang yang nggak ngerti maunya Tuhan apa. Karena banyak orang yang nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan apapun, dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Jadi, teman-teman, kita nggak berjuang sendiri. Makanya kenapa kita akan buat doa bareng dan segala macam, belajar bareng. Karena ini membuktikan kalau memang kita butuh satu sama lain dan butuh cengkraman atau butuh tanda kutip jebakan untuk kita sama-sama bisa belajar.
Dan ini adalah opsional, jadi teman-teman mau ikut-ikut, belum bisa ikut, it's okay, nggak akan dipaksa dan nggak akan merasa dihakimi. Tapi Koko harap di komunitas ini, baik di HN1 maupun di HN3, kita bisa sama-sama bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Khususnya dalam alam ini, jadi bisa lebih berdoa, bisa lebih menyembah, nggak hanya sekedar ngelakuin liturgi agama, tapi benar, 24 jam keseharian kita harus dijaga. Kekudusannya, kesetiaannya, dan pengorbanannya harus terus dilakukan. Sampai akhirnya kita bisa ketemu Tuhan, dan akhirnya ya kita dimuliakan bersama Tuhan. Oke, sekali lagi link refleksinya jangan lupa diisi ya. Oke, dikembalikan ke para host, atau mungkin terakhir Davin, boleh juga sedikit mungkin ada yang mau disampaikan. Yalah, udah cukup. Yang penting dilakuin aja teman-teman. Ya, jangan sampai udah dapat materi ya kan, udah tahu tapi nggak dilakuin, itu aja. Ya godaannya biasanya cobaannya besok, ya kan, bangun jam 5 kuat atau enggak gitu. Terus menjalani harinya gimana. Itu aja, semangat teman-teman, God bless you. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai ke penghujung acara kita. Hari ini sangat terberkati dengan apa yang dibawakan oleh para speakers kita. Teman-teman yang merasa terberkati, kasih reaction dong buat para speaker kita hari ini. Oke, mungkin ada beberapa pengumuman ya untuk HN3. Jangan lupa ada retreat bulan Agustus, tanggal 17 sampai 20 Agustus 2023. Lalu nanti ada Warrior Project, tanggal 17 Juni 2023. Warrior Night Prayer, tanggal 27 Juni 2023. Dan untuk HN3, kita bulan ini akan bahas tentang doa. Jadi minggu depan akan dibawakan Sheila, lalu nanti akan dibawakan Andre, dan minggu terakhir akan dibawakan Pak Abed. Lalu nanti untuk HN1, minggu depan akan kembali ke hari Rabu, karena nanti akan ada talk show lagi dengan Tante Esther dan Ci Joan, akan membahas tentang keluarga. Mau ikut yang HN3 atau HN1 udah terserah kalian lah ya. Oke? Oke. Selanjutnya saya minta Kak Davin untuk menutup dalam doa. Oke teman-teman, kita satu dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang tak ada habis-habisnya yang Tuhan berikan pada kami. Sampai hari ini kami masih dapat hidup